Alhamdulillah, alhamdulillahil fattahil alim, alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wa ashhadu an la ilaha illallahul wahidul hakim. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadinil karim, al-munzali alaihi wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa ala alihi wa ashabihi alladhina ataw rabbahum biqalbin salim. Amma ba'da. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahadullaha 'alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantadhir wa ma baddalu tabdila. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah, hadirin jamaah salat asar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati hadirin bapak-bapak, ibu-ibu jamaah masjid Baitur Rahim, Baitur Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini mari kita bersyukur lagi dan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini juga masih memberikan begitu banyak anugerah kepada kita semua. Hadirin, dari sekian banyak anugerah yang Allah berikan kepada kita, tidak ada anugerah yang lebih mahal, lebih besar, lebih agung, lebih tinggi melebihi anugerah agama yang Allah berikan kepada kita. Karena hadirin, dengan adanya anugerah agama inilah akhirnya anugerah-anugerah apapun yang lain berbentuk anugerah dunia ini betul-betul menjadi anugerah daripada Allah. Sebahagian manusia ada yang diberikan anugerah makan, anugerah harta, anugerah kesehatan, tapi anugerah agama tidak Allah berikan. Maka hakikatnya kesehatan, harta, pangkat, jabatan itu bukan anugerah lagi kalau tidak ada anugerah agama. Ketika ada anugerah agama, maka baru nanti kesehatan itu menjadi anugerah. Ketika ada anugerah agama, maka baru nanti pangkat dan jabatan itu jadi anugerah. Sebaliknya kalau tidak ada agama, maka itu bisa-bisa menjadi imhal. Innama numli lahum liyazdadu ithma. Dalam Al-Quran kata Allah, ketika ada orang-orang yang tidak taat kepada Allah, ada orang yang tidak mau menyembah Allah, tidak mau taat pada Allah, tapi keduniaan bertambah. Tidak mau sholat, tapi hidupnya makin subur, istidraj. Dalam Al-Quran, innama numli lahum liyazdadu ithma. Aku biarkan mereka dengan kondisi sehat, subur, anugerah itu semua. Tujuannya kata Allah liyazdadu ithma, supaya dosanya bertambah banyak. Seperti kata para ulama, ada orang yang menjadi peternak sapi. Sapi itu hari-hari dikasih makan, tujuannya untuk apa? Supaya gemuk. Sapi kan nggak paham. Dia senang, tersenyum, dapat makan enak, minum enak, apa-apa diurus, semua diberikan, nggak ada kesusahan. Tidak perlu mencari makan, makan datang sendiri. Sapi ternak. Padahal tujuannya, bagi peternak tadi tujuannya sapi tambah gemuk, tujuannya untuk disembelih. Maka ini namanya imhal. Anugerah hadirin yang mulia, anugerah yang Allah berikan kepada kita semua, kita syukuri. Dan yang terpenting, yang paling besar, anugerah agama, ini yang harus kita lebih syukuri lagi. Sehingga dengan harapan kita syukur anugerah agama, bersyukur lagi kepada Allah, terus Allah gunakan kita dalam mengamalkan agama, terus diistiqomahkan kita dalam taat kepada Allah. Harapan hanya satu, ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mengamalkan agama, dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang mulia, pada kesempatan yang singkat ini, antara 30 menit kurang lebih insyaallah, kita akan membahas sedikit tentang satu buah kitab yang sangat luar biasa, kitab Hayatus Sahabah. Ada request katanya diminta mengisi tentang sirah nabawiyah,
Sirah Nabawiyah ini tidak akan bisa lepas dengan perjalanannya para sahabat radhiyallahu taala anhum. Jadi kitab ini tebal, tapi kita baca sedikit demi sedikit, sedikit saja kita baca, insya Allah akan mendatangkan keberkahan daripada Allah. Hadirin Bapak Ibu yang mulia, kitab Hayatus Sahabah ini dibaca juga di zaman sekarang dalam kajian-kajian rutin, kajian tetap oleh ulama kita yang sekarang terkenal, Kiai Haji Bahauddin Nur Salim, Gus Baha. Kalau kita ketik YouTube, itu tulis Gus Baha Hayatus Sahabah, akan keluar nanti kajian beliau. Ini kitab dikarang oleh satu ulama besar namanya Maulana Yusuf Al-Kandahlawi rahimahullahu taala, ulama besar India. Hadirin yang mulia, dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, Allah Subhanahu wa taala, nazarallahu subhanahu wa taala ila qulubi ibadihi. Allah memandang kepada hati-hati hambanya. Ketika Allah menciptakan manusia, maka dilihat dari sekian banyak manusia itu ada manusia pilihan. Dia manusia juga tapi pilihan. Ketika Allah pilih daripada miliaran manusia ini, pilihan Allah itu jatuh kepada satu manusia namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selepas Nabi Muhammad terpilih, waqtarolahu ashaban. Nabi Muhammad itu pilihan. Beliau sama seperti kita manusia, tapi bukan manusia biasa. Ada orang zaman sekarang menganggap Nabi Muhammad itu beliau manusia biasa. Betul, beliau biasa, tapi tidak sama seperti kita. Beliau pilihan, kita tidak. Kemudian dari sekian banyak manusia itu, setelah Allah pilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pilih lagi waqtarolahu ashaban. Allah pilih lagi dari miliaran manusia itu, Allah pilih orang-orang yang layak untuk bersahabat, berkawan, menemani perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Allah pilih namanya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat itu pun pilihan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hanya saja zaman berganti zaman. Di zaman sekarang ini yang mengherankan, umat Islam ketika mendengar nama sahabat itu ketakutan. Seolah-olah membuat umat ini akan menjadi keterbelakang ketika mengikuti sahabat, padahal tidak. Agama itu urusan hati, bukan urusan penampilan saja, tidak. Ketika hati kita benar, yakin kita benar, agama yang kita anut itu benar, maka nanti pengamalan ke depan akan menjadi benar, bukan hanya sekedar penampilan. Sahabat ini contoh yang Allah pilih sahabat sebagai contoh untuk umat ini, bukan hanya di zaman itu, tapi sahabat ini dipilih oleh Allah untuk menjadi contoh untuk kita semua sampai nanti hari kiamat. Nah, kalau kita buka kitab Hayatus Sahabah, itu tujuannya. Sekarang kenapa umat ini terkadang ada yang ribut, tidak pandai menyikapi pertikaian. Maksudnya mau tidak mau ikhtilaf, perbedaan pendapat itu kan akan selalu ada dan tidak akan berhenti ikhtilaf. Perbedaan pendapat itu tidak akan pernah selesai sampai hari kiamat. Hanya saja menyikapi perbedaan itu banyak di kalangan umat tidak pandai. Kenapa mereka tidak pandai? Karena mereka tidak menengok cara hidupnya sahabat. Apakah sahabat tidak ada ikhtilaf? Ada. Satu contoh. Dulu ketika Utsman ibnu Affan, dan ini diceritakan dalam kitab Hayatus Sahabah ini. Ketika Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu, beliau jadi khalifah, pergi haji. Maka pada waktu itu beliau sholat di Mina, itu sholat. Kemudian di sana biasanya dulu Nabi sering jamak. Sholat itu 2 rakaat, zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Tahu-tahu waktu beliau jadi khalifah dibuat 4 rakaat. Sahabat yang pada waktu itu hadir melihat satu amal yang kok berbeda dengan amal Nabi, maka ghirah mereka itu bangkit, kesemangatan mereka itu bangkit, nggak terima kok ada satu amal yang dibuat nggak sama persis dengan Nabi.
Satu orang sahabat besar namanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau termasuk ulamanya sahabat. Segi keilmuan gak kalah dengan Utsman ibnu Affan, hanya bedanya ini khalifah, ini tidak. Maka pada waktu itu beliau tidak terima, maka disampaikan kepada orang-orang, ini salah. Saya nggak terima hal seperti ini. Saya dulu bersama Nabi juga haji. Saya ikut juga haji bersama Abu Bakar Siddiq. Saya juga haji bersama Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Semuanya mengqashar sholat. Nah sekarang kok sholatnya sempurna jadi 4 rakaat. Beliau sampaikan pada orang-orang, ini salah. Hadirin yang mulia, singkat cerita iqomah dikumandangkan. Utsman ibnu Affan menjadi imam sholat. Yang herannya beliau tetap jadi makmum. Selesai sholat, maka orang-orang pun heran datang kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Mereka mengatakan, "Wahai Ibnu Mas'ud, bukankah engkau tadi sempat menyampaikan pada kami, kepada orang-orang, satu fatwa, ini salah. Lah sekarang ketika salah kok malah diikuti, malah jadi makmum?" Maka beliau mengatakan, "Al-khilafu syarrun." Khilaf, terjadi perpecahan, perbedaan pendapat itu jauh lebih buruk. Jadi beliau walaupun tidak sepakat, tidak setuju, itu hanya urusan pendapat. Tapi dalam amal, para sahabat mereka akan bersatu, menghargai satu sama lainnya. Dari mana kita bisa melihat, bisa menyikapi seperti ini? Ketika melihat kehidupan para sahabat. Jadi kalau ada orang menyikapi kehidupan tidak pandai, menunjukkan mereka kurang membaca bagaimana keadaan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mereka hidup, bagaimana menyikapi seluruh hidup dalam kehidupan ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka sahabat ini contoh. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Ar-Razin, ulama hadis, diterangkan dalam kitab Mishkatul Masabih. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, "Manistanna falyastanna bimang qad mata." Siapa yang mau mencari idola. Ini kata sahabat Abdullah ibnu Mas'ud. Bukan ulama yang mengatakan, tidak, sahabat. Siapa yang mau mengambil satu sunnah. Sunnah itu contoh hidup, cita-cita hidup. Manistanna falyastanna bimang qad mata. Siapa yang mau mengambil cita-cita hidup, contoh hidup, falyastanna bimang qad mata. Contohlah, carilah cita-cita hidup, tirulah kehidupan orang yang sudah mati. Ini kata Abdullah bin Mas'ud. Lah kok yang mau ditiru yang sudah mati? Siapa? Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang saya maksud, kata beliau, orang yang sudah mati yang layak dicontoh itu adalah sahabat-sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kok kita harus mencontoh orang yang sudah mati? Fa innal hayy la tu'manu alaihil fitnah. Karena kata beliau, orang itu kalau masih hidup nggak ada jaminan dia selamat daripada fitnah. Sekarang ini kalau kita tengok ada ustadz hebat, ustadz yang begitu takwa nampaknya, ustadz yang begitu luar biasa kewaroannya, ibadahnya luar biasa, takwanya luar biasa. Sekarang siapa yang bisa menjamin dia mati dalam keadaan iman? Tidak ada yang bisa menjamin. Berapa banyak orang soleh matinya tidak soleh. Berapa banyak orang yang nampaknya takwa matinya malah nggak beres. Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau mengambil contoh hidup, cita-cita, tiru para sahabat, mereka itu orang yang sudah selamat daripada fitnah. Ini bukan judulnya buruk sangka, tidak. Bukan kita mau, oh ini orang nampaknya ustadz, nggak ada jaminan. Nggak ada jaminan semua. Tapi kalau ingin ambil cita-cita hidup, sahabat orang yang paling sukses. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kanu afdhala hadhil ummah. Sahabat itu adalah umat yang terbaik. Kita sering mendengar ayat kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah umat yang terbaik. Ayat ini sering kita dengar. Lah, umat yang terbaik ditafsirkan oleh sahabat Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Kata Umar ibnul Khattab, yang dimaksud dengan ayat kuntum khaira ummah adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man sona'a mithla soni'ihim. Kalau juga mau diikutkan ayat menjadi umat yang terbaik, tiru amal yang sama seperti amal yang dibuat sahabat. Ini tafsirnya Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu.
Maka kata Abdullah bin Mas'ud, kanu afdhala hadhil ummah. Umat yang terbaik itu sahabat. Contoh sampai hari kiamat. Abarroha kuluban. Mereka itu manusia yang paling baik hatinya, paling bersih hatinya itu sahabat. Kalau kita dibanding sahabat itu nampaknya mungkin baik di luar, hatinya tidak tahu. Sahabat itu luar dalam baik. Kemudian wa a'maqaha ilman, yang paling dalam ilmunya. Kemudian wa aqallaha takallufan, takalluf mereka itu sedikit, takalluf itu berlebih-lebihan. Satu kali Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu juga berkata, Nabi sudah wafat, kemudian sahabat sudah banyak wafat. Sahabat Abdullah bin Mas'ud berkata kepada tabi'in, generasi setelahnya. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Antum aktsaru siyaman wa aktsaru salatan wa aktsaru ijtihadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Mas'ud kepada tabi'in waktu itu, kalian ini, kata Abdullah, kalau untuk urusan salat dibanding sahabat hebat kalian. Untuk urusan sedekah dibanding sahabat hebat kalian. Untuk urusan mujahadah agama dibanding sahabat hebat kalian. Tapi kata Abdullah bin Mas'ud, wahum khairum minkum, tapi kan sahabat jauh lebih baik daripada kalian, walaupun salat kalian lebih hebat. Maka tabi'in heran, kenapa bisa seperti itu wahai Abdullah bin Mas'ud? Maka kata beliau, sahabat itu adalah azhadu fid dunya wa arghabu fil akhirah. Penyebabnya mereka itu zuhud dengan dunia dan cinta kepada negeri akhirat. Urusan hati, bukan sholat, bukan penampilan. Urusan kehebatan sahabat itu letaknya di dalam hati. Zuhud itu, hadirin yang mulia, bukan orang yang mutlak murni meninggalkan dunia, tidak. Zuhud itu melepaskan cinta dunia dalam hati. Karena ada banyak orang yang mereka itu ngakunya itu zuhud, saya nggak cinta dunia. Nah, penampilan dia sederhana, tapi ternyata cinta pada dunia dia tinggi. Dulu saya punya guru, sudah meninggal, Kiai Mukhlisun. Beliau cerita, ada satu orang miskin, peminta-minta. Kebetulan dia nengok orang kaya. Orang kaya ini bawa mobil, tahu-tahu mobilnya tergores ngamuk-ngamuk. Maka kata peminta-minta tadi, pengemis tadi, cinta dunia ini. Maka orang kaya itu pun diam. Tahu-tahu kedua-duanya masuk masjid sama-sama sholat. Biasanya orang-orang miskin kan kalau minta-minta bawa ember segala macam. Ada yang pakai tempurung juga kan. Lainnya orang miskin itu minta-minta pakai tempurung. Dia sholat, tempurungnya diletakkan di samping dia. Takbir, Allahu Akbar. Ketika di tengah-tengah dia sholat, petugas kebersihan masjid datang, nengok tempurung. Ini tempurung ini apa ini? Sampah. Dibersihkan. Tengah-tengah sholat, nengok tempurung dia di bawah, dia batalkan sholatnya. Maka kata orang kaya itu, cinta dunia. Ini cinta dunianya mobil, yang ini cinta dunianya tempurung. Sama. Kata para ulama, zuhud itu bukan penampilan saja, tidak. Zuhud urusan hati. Orang dunia memang cinta dunia, itu penampilan dunia mereka. Mobil, rumah, pakaian, sendal, itu cinta dunianya orang kaya. Orang miskin pun juga tidak terlepas daripada cinta dunia. Kanu azhada fid dunya wa arghaba fil akhirah. Lah sahabat bukan penampilan. Sahabat itu hadirin bukan orang yang mengajarkan kita murni tinggalkan dunia, tidak. Di kalangan sahabat ada yang sampai jadi raja, presiden bukan satu negara. Presidennya hampir 2/3 dunia. Zaman Khalifah Umar Ibnul Khattab, beliau jadi khalifah itu 2/3 dunia itu. Menjadi raja di 2/3 dunia. Ada juga yang orang miskin, ada juga orang kaya, ada juga orang yang sederhana, ada yang jadi pejabat, ada yang jadi rakyat biasa. Maknanya mengikuti sahabat, maknanya umat ini ketika mereka meniru sahabat, ada contoh di setiap kondisi keadaan kita, siapa yang paling layak saya contoh. Ketika kita kaya, ada sahabat kaya yang bisa kita contoh. Ketika kita miskin, ada sahabat miskin yang bisa kita contoh. Ketika kita jadi raja, ada sahabat yang jadi raja, bisa kita contoh. Ketika kita jadi rakyat biasa, ada juga yang bisa kita contoh. Ini namanya hayatus sahabah. Kehidupan para sahabat, yang mana kehidupan mereka semua, kata Nabi, ashabi kan nujum. Ini sabda Nabi, kata beliau,
sahabatku itu seperti bintang di langit. Bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Siapa saja yang kalian tiru, satu saja. Sahabat itu seperti bintang, petunjuk. Zaman dulu kan ketika kompas belum ditemukan, maka orang-orang akan melihat bintang sebagai arah. Satu saja orang hafal, maka akan bisa menjadi petunjuk arah. Itulah sahabat. Sahabat itu petunjuk seperti bintang, kata Nabi. Satu saja siapapun yang kalian ikuti, ihtadaitum, pasti kalian akan mendapat hidayah. Lah sahabat tuh aqalluha takallufan, paling sedikit takallufnya. Paling sedikit takallufnya, tidak berlebih-lebihan. Ada orang tuh zaman sekarang banyak berlebih-lebihan. Kalau sudah dia ini mengamalkan agama, nampak terlalu soleh. Kalau sudah dia bercadar, akhirnya malah dia menyalahkan orang yang tidak bercadar. Ini takalluf. Atau sebaliknya, dia nggak amal agama tapi ngaku Islam, nengok orang bercadar benci. Ini juga takalluf. Islam itu khairul umur awsatuha. Jangan menilai satu perkara terlalu benci atau terlalu longgar. Itu bukan Islam. Islam itu ada batasan. Aqalluha takallufan. Paling sedikit berlebih-lebihannya, itulah para sahabat radhiyallahu taala anhum. Mereka pilihan Allah. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, fa'rifu lahum fadlahum, maka kalian kenalilah keutamaan para sahabat, wattabi'uhum ala atharihim, kalian tirulah cara hidup para sahabat, watamassaku bimastata'tum, kalian berpegang teguhlah dengan kehidupan sahabat sekemampuan kalian, min akhlaqihim wasiyarihim, tiru mereka dalam akhlak mereka dan dalam perjalanan hidup mereka, fa innahum kanu 'alal hudal mustaqim, karena Allah telah berikan hidayah kepada mereka dalam jalan yang lurus. Ini sahabat. Hadirin yang mulia, maka sahabat ketika kehidupan mereka bisa kita ketahui, maka akhirnya nanti kita bisa tanamkan, kita bawa dalam kehidupan kita, baru kemudian akan mudah dalam menjalani kehidupan. Kisah-kisah mereka begitu luar biasa. Bahkan ketika kita tahu satu kisah saja daripada sahabat misalkan, membuat kita itu sampai terkagum-kagum dan terheran-heran, sampai kita melihat keadaan kita zaman sekarang ternyata begitu jauh daripada agama. Sekarang ini hadirin yang mulia, ada satu kisah dalam kitab ini, tapi ini sedikit sebagai mukaddimah. Dulu ada dua orang sahabat yang besar. Satu orang namanya Abu Darda, sering kita dengar. Satu lagi namanya Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi, beliau pernah minta tolong kepada Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Dalam kitab Hayatus Sahabah diceritakan. Minta tolong untuk dilamarkan seorang wanita. Beliau ingin mencari istri. Si fulan punya anak wanita, tolong wahai Abu Darda, engkau lamarkan anaknya untuk saya. Maka pada waktu itu Salman sudah minta tolong, maka beliau pun menunggu di persimpangan jalan. Mau tengok kabar apa, minta tolong suruh datang. Maka pada waktu itu beliau nunggu di luar. Abu Darda pergi ke rumah orang yang bersangkutan. Kemudian jumpa dengan orang tuanya. Disampaikanlah salam daripada Salman. Saya datang utusan Salman, tujuannya untuk melamar anak bapak untuk Salman. Saya hanya utusan. Maka orang tua daripada wanita tadi mengatakan, yang mau melamar siapa? Salman. Oh Salman, iya. Kata orang tua wanita tadi, kalau untuk Salman saya enggak setuju. Tapi kalau untuk kamu, sekarang juga akan saya nikahkan. Maka pada waktu itu Abu Darda mengatakan, enggak, saya cuma utusan ini. Oh enggak bisa. Kalau untuk Salman saya tolak, saya enggak terima. Tapi kalau untuk kamu, sekarang juga. Ini ada saksi dua, saya walinya, langsung akad nikah sekarang juga. Singkat cerita, terjadilah akad nikah pada waktu itu juga. Ini kata para ulama, ketika nikah lebih mudah daripada zina, maka baru perzinaan akan menjadi hilang. Ini contoh nikah zaman sahabat seperti itu. Kalau kita nikah kan sangat sulit, lebih mudah zina. Zina itu sekarang pengen, sekarang bisa, itu zina. Harusnya nikah itu lebih mudah daripada zina, baru nanti perzinaan akan dihilangkan oleh Allah. Singkat cerita, maka sudah terjadi pernikahan. Akad nikah, ada wali, ada saksi, lengkap semua.
Maka Abu Darda radhiyallahu taala anhu keluar daripada rumah. Kenapa? Salman nunggu di persimpangan jalan. Nunggu kabar. Nah, apa ini kabarnya? Ditunggu, akhirnya Abu Darda datang. Sulit untuk bicara. Maka kata Abu Darda, ini saya mohon maaf. Maka Salman pun mengatakan, kenapa minta maaf? Ya, tidak bisa saya ungkapkan, saya minta maaf. Lah kenapa minta maaf? Tadi kan saya utusan, kamu mau melamar, nah, tujuannya kamu mau nikah. Tapi ini mohon maaf, sudah saya sampaikan, tahu-taunya malah saya yang nikah di sana. Maka apa sikap Salman? Coba Bapak yang hadirin yang mulia, kalau kejadian ini terjadi sekarang pada kita atau orang-orang di sekitar kita, apa yang akan terjadi? Oh, tidak terbayangkan. Jawaban Salman apa pada waktu itu? Kata Salman radhiyallahu taala anhu, wahai Abu Darda, kenapa engkau yang minta maaf? Seharusnya saya yang minta maaf. Lah kok kamu yang minta maaf? Iya, saya yang minta maaf. Tolong maafkan saya, kata Salman. Tolong maafkan saya karena saya telah berusaha untuk menikahi wanita yang menjadi takdir engkau. Lah aslinya ini takdirnya siapa? Ini jodohnya siapa? Sedangkan di dalam Islam, iman seseorang tidak akan diterima kecuali al-imanu bil qadar. Iman itu nggak cukup hanya iman pada Allah, iman kepada para nabi, iman kepada para malaikat. Rukun iman itu ada 6. 1 dikurangi, kafir, keluar daripada agama Islam. Ada orang iman pada Allah tapi tidak iman dengan kitabullah, apakah dia Islam? Iman pada Allah, nggak beriman pada malaikat, apakah Islam? 1 saja dikurangi, kafir, keluar daripada agama Islam. Termasuk di antara iman, al-imanu bil qadar, iman dengan takdir, apakah baik ataukah buruk. Maka kata Salman, saya yang harusnya minta maaf, itu takdirnya engkau, tapi saya usaha menikahi wanita yang sebenarnya menjadi takdir engkau. Ini iman para sahabat. Lah kalau ini diterapkan, kira-kira ada masalah nggak di kalangan umat? Nggak akan ada. Menunjukkan iman rusak. Dari mana kita tahu kehidupan kita masih kurang? Bagaimana tahu kehidupan kita masih salah? Ketika kita melihat kehidupan sahabat, ternyata mereka itu betul-betul makhluk pilihan Allah yang dikirim ke permukaan bumi, memang layak untuk bersahabat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah ini sedikit cerita muqaddimah tentang kitab Hayatus Sahabah. Maka hadirin yang mulia, ini kurang lebih sudah setengah jam. Semoga kajian singkat kita yang insya Allah kalau panjang umur, saya bahagian pekan ketiga ya. Kalau panjang umur, kalau memang masih ada kemudahan, karena suasana kita lihat seperti ini. Saya biasanya juga mengisi kajian tetap mingguan malah di Masjid Al-Adl di Polda Riau. Itu setiap minggu, tapi karena corona kan akhirnya ditunda. Jadi kalau memang kondisi memungkinkan, semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur, insya Allah kita akan baca sedikit demi sedikit Hayatus Sahabah. Karena ini kata para ulama, kitab ini termasuk kitab sirah. Ini termasuk kitab sejarah Nabi dan para sahabat yang harus dibaca, diketahui oleh umat ini, sehingga kita sedikit demi sedikit mempelajari hidup Nabi, hidupnya sahabat, akhirnya timbul kecintaan kepada Nabi, timbul kecintaan kepada para sahabat. Ini yang dicari dulu oleh Nabi dan para sahabat. Dulu sahabat, mereka pernah nangis jumpa dengan Rasulullah. Kenapa mereka menangis? Kata sahabat, ya Rasulullah, kami ini kalau rindu Tuhan mudah. Dari rumah kami rindu, kami datang ke masjid jumpa dengan Tuhan. Ketika kami ada rasa ingin jumpa saja dengan Tuhan gampang. Tapi yang kami risaukan, kata sahabat, bagaimana nanti nasib di akhirat. Ketika di akhirat kalau Tuhan masuk surga kan paling tinggi surganya. Kami pun seumpama masuk surga tuh jauh derajatnya di bawah Tuhan. Kami khawatir nggak bisa jumpa. Maka Nabi terdiam. Nggak bisa jawab. Karena Nabi itu kalau jawab bukan daripada diri, nggak wahyu. Nggak berapa lama turun ayat Al-Quran. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Turun ayat. Siapa yang taat pada Allah,
taat kepada Rasulullah, maka mereka akan dikumpulkan bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka, para nabi, para rasul, para siddiqin, orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Nabi panggil sahabat, dibacakan ayat ini. Ketika sahabat tahu ayat itu, apa kata sahabat? Tidak ada ayat yang lebih menggembirakan kami melebihi ayat ini, yaitu seseorang akan dikumpulkan nanti di akhirat bersama dengan orang yang mereka cintai. Dan tidak ada, kata sahabat, orang yang lebih kami cintai melebihi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah, untuk cinta Nabi, cinta sahabat, perlu kenal Nabi, kenal sahabat. Kalau kita nggak kenal, nggak akan cinta. Maka untuk memulai kenal itu, baca kisah mereka, sirah perjalanan mereka, baru nanti keinginan untuk mengamalkan agama akan menjadi mudah. Demikian hadirin yang mulia, kajian singkat kita sedikit tentang hayatus sahabah. Semoga berfaedah. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.